Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan malam hari ini melanjutkan kembali pengajian fikih taharah kita yang kita pelajari dengan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram, yang pembahasan kita telah sampai pada bab al-aniyah, bab tentang tempat. Tema yang akan kita bahas malam hari ini adalah fikih tentang wadah yang terbuat dari kulit yang disamak. Untuk menjelaskan hukum-hukum yang terkait penggunaan wadah yang terbuat dari kulit yang disamak, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam bab Al-Aniyah ini membawakan 3 hadis. Yang pertama diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, kemudian yang kedua diriwayatkan oleh Salamah ibn al-Muhabbid, dan yang ketiga diriwayatkan oleh Ibunda Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Adapun hadis yang pertama yaitu hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubigha al-ihabu," ketika ihab itu sudah disamak, faqad tahura, maka dia telah suci. Akhrajahu Muslim. Dalam hadis ini al-ihab itu maknanya adalah kulit yang belum disamak. Jadi tiap-tiap kulit yang belum disamak itu disebut ihab dalam tradisi penuturan bahasa Arab. Hal ini ditegaskan oleh Al-Imam Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi dalam kitab beliau Al-Ain. Jadi beliau menegaskan bahwasanya al-ihab al-jildu qabla dibag, fama ba'da tabghi fala yusamma al-ihab. Al-ihab itu adalah kulit yang belum disamak. Artinya kulit tersebut masih segar, masih ada darah-darahnya, masih ada lemak-lemak yang melekat di situ. Itu yang disebut dengan ihab. Nah, ketika dia sudah disamak dan kemudian menjadi padat, menjadi keras, atau kemudian kulit tersebut itu sudah digunakan sebagai bahan baku industri, dia sudah keras, sebagaimana kita lihat di beduk ya, itu udah keras itu. Nah, yang demikian ini tidak lagi dinamakan dengan ihab. Nah, ini penamaan di dalam tradisi penuturan bahasa Arab. Kita lihat di sini bahasa Arab kaya dengan kosakata. Nah, kalau di dalam bahasa kita kulit ya kulit, mau dia masih melekat di situ darah dan lemak, maupun kemudian dia sudah bersih dari itu semua, tetap disebut dengan kulit. Jadi demikian. Nah, hadis ini menegaskan ketika sudah disamak, dubigha ad-dabghu itu adalah proses menyamak. Nah, proses menyamak ini masing-masing kaum, masing-masing bangsa mungkin punya proses atau metode yang berbeda-beda. Kemudian tumbuhan-tumbuhan yang digunakan, kalau dengan cara tradisional dahulu mungkin dengan tumbuhan tertentu, daun-daunan, rempah-rempah tertentu gitu kan, untuk menghilangkan lemak-lemak dan darah-darah yang melekat di kulit.
terus mungkin ada direndam berapa kali gitu kan, selama berapa jam sampai hilang keseluruhannya itu. Nah ini masing-masing bangsa atau masing-masing masyarakat boleh jadi punya tata cara yang berbeda satu sama lain. Yang di sini saya tidak punya informasi, tidak punya ilmu yang lebih detail lagi mengenai bagaimana proses menyamak itu. Nah di dalam literatur hadis ini proses menyamak itu dinamakan dengan ad-dabghu. Nah nanti di dalam hadis Maimunah Rasulullah menegaskan pada saat di masa Nabi yang sering digunakan untuk menyamak itu adalah tanaman namanya al-qoroz, menggunakan tanaman atau rempah-rempah yang dinamakan al-qoroz. Nah ini pun pohonnya juga saya belum tahu bagaimana bentuknya, daunnya itu bagaimana, saya belum tahu. Nah hadis ini menggambarkan demikian, nanti akan kita baca. Nah jadi hadis Abdullah ibnu Abbas ini sekali lagi saya sampaikan menegaskan bahwasanya menyamak kulit hewan itu adalah proses pembersihan atau pensucian kulit tersebut agar kulit ini bisa digunakan sebagai wadah. Nah apabila kulit ini nanti digunakan sebagai wadah penyimpanan air, maka air tersebut juga suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Misalnya sudah disamak dan kemudian dibuat kirbah. Kirbah itu botol kecil gitu, yang seringkali masyarakat Arab itu meletakkannya di pinggang. Nah biasanya menutupnya itu dengan wika, disumbat atau diikat tutup botolnya itu. Nah dahulu konon kabar awal mula ditemukannya keju itu karena menyimpan susu di dalam kirbah ya. Jadi ketika kirbah ini terbuat dari kulit kambing gitu. Nah ternyata di dalam kirbah ini ada bakteri fermentasi gitu. Jadi ketika meletakkan susu di dalam kirbah dalam jangka waktu berapa hari gitu kan, ternyata susunya ini kok memadat, jadi padat, akhirnya jadi keju. Nah sejak saat itu dikenallah makanan yang namanya keju itu tadi ya. Nah kembali kepada pembahasan kita, ketika dikatakan kulit apapun yang sudah disamak maka dia telah suci. Wa indal arba'ah, kemudian dalam redaksi lain di dalam sunan yang 4 redaksinya berbunyi ayyuma ihabin, kulit apapun itu dubigha, disamak, faqad tahura, maka dia telah suci. Nah sampai di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah memang semua kulit, atau kulit hewan-hewan tertentu, atau kulit hewan yang disembelih saja? Kalau dia bangkai, apakah masuk dalam keumuman hadis ini atau tidak? Gitu. Nah, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i dan juga dua orang sahabat Nabi, Ali ibnu Abi Thalib dan Abdullah ibnu Mas'ud, menegaskan bahwasanya semua kulit hewan itu bisa disucikan dengan menyamak kecuali dua, yaitu kulit anjing dan kulit babi. Jadi tidak ada ketentuan yang membolehkan kulit anjing dan kulit babi itu untuk disamak. Jadi meskipun dia dilakukan samak, statusnya tetap najis. Ini mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian mazhab yang kedua yang masyhur dari Imam Ahmad ibn Hanbal menegaskan menyamak atau dibal ini tidak mensucikan sama sekali. Allah Ta'ala a'lam apa dasarnya, ini saya belum mengetahui.
yang dinukilkan oleh para ulama dalam perkara ini demikian. Nah, penjelasannya mengenai anjing dan babi meskipun disamak, kenapa tidak bisa disucikan? Nah, maka dalam hal ini fikihnya adalah sebagai berikut. Anjing dan babi sebelum dia mati statusnya sudah najis. Ketika dia mati dan menjadi bangkai, najisnya tentunya bertambah gitu. Jadi kadar kenajisannya bertambah. Maka ketika dilakukan penyamakan sekalipun, penyamakan ini adalah pensucian untuk mengembalikan kesucian kulit yang statusnya menjadi najis karena bangkai. Karena dia sudah mati dan menjadi bangkai. Maka dikembalikan status kesuciannya itu dengan menyamak. Nah, karena anjing dan babi ini sebelum disamak sudah najis gitu kan. Mau dikembalikan bagaimana, asalnya dia sudah najis, sehingga menyamak itu tidak menjadikan kulit kedua hewan ini menjadi suci. Ini pengecualian untuk dua jenis hewan ini. Nah, adapun untuk hewan yang matinya itu bukan karena disembelih. Nah, jadi kalau untuk disamak, penyamakan kulit hewan yang matinya karena disembelih, kambing disembelih gitu kan, daripada kulitnya dibuang maka disamak sehingga bisa dimanfaatkan kulitnya. Sapi setelah disembelih kulitnya disamak sehingga setelah dilakukan penyamakan kulitnya bisa dimanfaatkan. Ini tidak ada khilaf bahwasanya hadis inilah yang berlaku. Tapi kalau misalnya kambingnya mati, sudah dibeli sama sahibul kurban, tapi mati mendadak gitu kan, tidak tahu kenapa sebelum penyembelihan kambingnya mati. Nah, ini biasanya panitia-panitia kurban tidak jarang mendapati kasus yang seperti ini. Nah, kalau dia matinya karena demikian, apakah boleh diambil kulitnya untuk dimanfaatkan? Tetapi tentunya setelah melakukan proses penyamakan. Nah, yang demikian ini boleh atas dasar hadis berikut ini, diriwayatkan dari Salamah ibn al-Muhabbib. Wa an Salamah ibn al-Muhabbib radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibahu juludil maitah, menyamak kulit hewan yang bangkai. Maitah itu bangkai. Menyamak kulit bangkai, tahuruha adalah mensucikannya. Al-hadits sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Tapi nanti mungkin bagi sebagian kaum muslimin, wah ini kan yang mensahihkan Ibnu Hibban, gak cukup kuat nih, perlu dalil yang lain. Nah, berikut ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i, yang lebih detail lagi menunjukkan kepada kita bahwasanya bangkai itu kulitnya masih bisa disucikan dengan cara menyamak. Jadi yang tidak boleh adalah memakannya. Tapi kalau diambil manfaatnya dari kulitnya itu untuk disamak, nah setelah disamak nanti dijadikan wadah ataupun apa gitu. Ini diperbolehkan secara syariat didasarkan pada hadis Maimunah berikut ini. Qala wa an Maimunah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari ibunda Maimunah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajurrunaha,
Rasulullah SAW melewati seorang yang menyeret kambing karena telah mati. Jadi kambingnya mati, maka bangkainya itu diseret untuk dibuang. Nah, maka ketika Nabi melihat hal tersebut, Nabi mengatakan, "Lau akhadtum ihabaha." Andai kata kalian mengambil kulitnya untuk dimanfaatkan, faqalu, maka orang yang mau membuang kulitnya tadi mengatakan, "Innaha maitah." Wahai Rasulullah, ini bangkai, maka mau saya buang semua gitu. Maka Rasulullah menegaskan, yutahhiruha al-ma'u wal qarazu. Nah, Rasulullah mengatakan disucikan oleh air dan qoros. Qoros itu tadi tanaman yang saya sebutkan tadi, rempah, sejenis rempah yang didapati oleh masyarakat Arab. Dia digunakan untuk membersihkan darah dan lemak-lemak yang melekat pada kulit hewan yang mati. Nah, setelah dilakukan proses pembersihan, penyamakan dengan tanaman rempah tersebut, maka dihukumi sucilah kulit tersebut. Akhrajahu Abu Dawud dan Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i. Mungkin nanti ada yang mengatakan Abu Dawud dan Nasa'i tidak mensyaratkan sahih, ini kurang kuat lagi gitu kan. Nah, dalam hal ini Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ketika beliau diam tidak mengomentari suatu hadis, itu artinya hadisnya soleh, hadisnya boleh diamalkan. Ini Imam Abu Dawud dalam risalah beliau kepada ahli Makkah mengatakan bahwasanya apa? Idza sakattu, kalau saya diam gitu kan, fahuwa soleh, maka hadisnya itu soleh, yaitu boleh diamalkan, kata Imam Abu Dawud. Adapun fama fihi, adapun saya redaksi beliau saya lupa ya, narasi beliau secara tekstualnya itu saya lupa, namun maknanya seperti sebagaimana berikut. Kalau hadis itu, kata Imam Abu Dawud, kalau suatu hadis di dalamnya ada kedhaifan, kemungkaran, bayyatu, saya jelaskan. Jadi ketika antum baca Sunan Abu Dawud ya, dan di dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Abu Dawud tidak memberikan komentar, itu cukup untuk menunjukkan bahwasanya hadis tersebut boleh diterima. Nah, kalau ada kedhaifan yang parah, Imam Abu Dawud langsung menjelaskan di situ. Nah, namun sampai di sini juga sebagian kaum muslimin mungkin ada yang nggak terima juga. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan nggak cukup itu. Itu disebutkan di beberapa karya tulisnya beliau gitu kan, bahwasanya sukutu Abi Dawud, diamnya Abu Dawud saja belum cukup. Ini bagi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, bagi beliau gitu kan. Tapi bagi saya pribadi, diamnya Imam Abu Dawud itu sudah cukup. Ini berlaku bagi kaum muslimin ya, yang dia tidak memiliki perangkat untuk memeriksa kesahihan dan kedhaifan hadis. Diamnya Abu Dawud saja cukup insya Allah untuk menjadikan hadis tersebut itu boleh diterima. Nah, adapun yang memiliki perangkat, dia memiliki alat untuk melihat suatu hadis ini layak diterima atau tidak, maka tidak secara mutlak dia menyandarkan penerimaannya itu hanya kepada diamnya Imam Abu Dawud saja. Harusnya dia melihat gitu kan ke dalam sanadnya, kemudian dia mengoreksi dan melakukan telaah yang lebih mendalam, apakah hadis ini boleh diterima atau tidak. Jadi demikian. Singkatnya, ini hadis ini diterima apa enggak? Diterima. Karena asal dari hadis Maimunah ini ada riwayat yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam
Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tapi melalui sahabat yang berbeda dan peristiwanya sama, gitu loh. Hanya saja ada perbedaan redaksi. Yang di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sahabat yang meriwayatkan bukan Maimunah tapi Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajada syatan, Rasulullah mendapati ada kambing gitu kan. Kambing yang bagaimana? Yang diseret begini, diceritakan sebagaimana dalam hadis Maimunah ini. Dan orang atau tokoh yang melakukan yang menyeret hendak membuang ini adalah maulatun. Jadi budak yang diperdekakan oleh Maimunah, sehingga dia orang dekatnya Maimunah gitu loh, yang melakukan penyeretan terhadap kambing ini tadi untuk dibuang gitu. Nah, Rasulullah mengatakan, ala tastamti'u biha, tidakkah kalian manfaatkan? Dalam redaksi lain, tantafi'u biha, tidakkah kalian ambil manfaat dari apa? Dari kambing yang dibuang ini, tantafi'u bijuludiha gitu, dengan kulitnya kalian ambil manfaat gitu. Baru dia jawab, innaha maitah, ini adalah bangkai wahai Rasulullah. Nah, dalam redaksinya Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan innama hurrima akluha, yang diharamkan itu makannya. Kalau dia tidak dimakan masih boleh. Jadi memanfaatkan bangkai ini kan yang dibutuhkan itu adalah kesuciannya, bukan untuk dimakannya. Nah, karena masih boleh disucikan, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang mana Nabi menegaskan innama hurima akluha, yang diharamkan adalah makannya, maka selain makan itu tidak diharamkan. Apa yang dimaksud selain makan dia tidak diharamkan, yaitu memanfaatkan kulit hewan tersebut dengan disamak, sebagaimana dijelaskan di hadis sebelumnya, ketika sudah disamak dia sudah suci. Maka boleh mengambil manfaat dari kulit hewan yang sudah disamak ini tadi ya. Sehingga kesimpulannya dalam pembahasan kita dalam hal ini, kulit hewannya sebelum disamak dia tidak boleh dimanfaatkan karena ada najisnya. Baik hewan yang mati karena disembelih maupun yang tidak disembelih. Menyembelih ini tujuannya kan untuk apa? Untuk menumpahkan darah, yang mana darah yang tertumpah itu adalah haram untuk dikonsumsi. Maka dikeluarkan darah tersebut dari tubuh hewan tersebut. Nah, pada saat dipisah-pisah itu kan potongan-potongan tubuhnya, bagian darah yang tadi semulanya itu sudah ditumpahkan secara keseluruhan masih ada yang melekat di kulit. Maka cara mensucikannya itu dengan disamak itu tadi ya. Nah, jadi hewan yang sudah mati boleh dimanfaatkan kulitnya setelah disamak, setelah disucikan, baik hewan yang matinya karena disembelih maupun hewan yang matinya itu bukan karena disembelih. Atas dasar hadis yang sudah kita baca tadi, hadis Salamah ibnul Muhabbiq dan hadis Abdullah bin Abbas serta Maimunah bintul Harith ini tadi ya, boleh dimanfaatkan kulitnya setelah disamak.
Nah, kenapa kok anjing dan babi tadi tidak boleh? Nah, jadi kita lihat alur strukturnya ya, alur perjalanan hidup si kambing ini. Ketika kambing ini masih hidup gitu, kita nyentuh kulitnya kan nggak cuci tangan, nggak diharuskan ketika kita nyentuh kulitnya kambing itu untuk untuk membasuhnya berapa kali, tidak diperintahkan. Artinya kulitnya si kambing itu ketika kambing masih hidup dia adalah suci. Ketika dia mati jadi bangkai, maka status kulitnya ini menjadi najis karena dia bangkai. Dilakukanlah proses penyamakan untuk mensucikan. Maka setelah disamak, statusnya kembali lagi kepada kesucian sebelum dia mati itu tadi, gitu. Karena asalnya tadi suci. Ketika disamak, maka kembali lagi statusnya menjadi suci sebagaimana sebelum dia menjadi bangkai. Untuk anjing dan babi dalam mazhab Imam Syafi'i tadi, kenapa tidak bisa disamak untuk menjadikannya suci? Karena sebelum mati dia sudah najis, gitu. Ketika dia mati dan menjadi bangkai, penyamakan yang dilakukannya itu tidak mengembalikan kepada kesucian sebelumnya. Karena sebelumnya dia sudah distatuskan sebagai najis. Nah, jadi demikian. Ini dalam mazhab yang saya pilih kemarin ya. Karena mazhab yang saya pilih mazhab jumhur ulama bahwasanya anjing itu adalah najis khilafan lil Malikiyah wa Zahiriyah. Tidak sebagaimana mazhabnya Imam Malik dan Imam Daud Az-Zahiri. Tapi nanti bagi kaum muslimin yang misalnya berpegang dengan mazhab Imam Malik atau berpegang dengan mazhabnya Imam Daud Az-Zahiri, saya tidak tahu apakah menyamak ini mensucikan lagi atau tidak. Dalam hal ini mazhab yang saya pegang adalah mazhab Imam Syafi'i dan mayoritas para ulama bahwasanya anjing dan babi ini tidak bisa dikembalikan statusnya itu menjadi suci dengan penyamakan. Nah, jadi ringkasnya seperti itu, jemaah sekalian. Silakan apabila ada yang ditanyakan, baik berkenaan dengan tema yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini atau hal-hal yang lain, kami persilahkan. Jika tidak ada, saya lanjutkan untuk membaca hadis selanjutnya. Iya, silakan. Ya. Yang saya pahami demikian ya. Kalau memang dia nggak boleh dimakan, kemudian statusnya itu menjadi najis, kenapa kok diciptakan gitu ya? Kenapa kok diciptakan? Ya sama pertanyaannya dengan kalau iblis itu ngajak kita ke neraka, ngapain diciptain iblis? Toh diciptakan saja surga gitu. Ganggu aja iblis itu gitu kan. Ya kalau hidup kita ini ingin bahagia, untuk apa diciptakan syaitan yang menggoda? Untuk apa Allah jadikan ada penyakit dan lain sebagainya gitu kan. Jadi di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup ini semua adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian ini tujuannya liyabluwakum, untuk menguji kalian. Dijadikan sebagai ujian.
Sama halnya seperti kita masih ingat ujian dalam bentuk pilihan ganda. Apa namanya itu, berikut ini adalah apa gitu kan, kecuali biasanya di SD atau SMP kayak gitu. Untuk apa dijadikan pilihan yang salah di A, B, C, D? Itu padahal ada satu yang benar untuk kita, untuk menguji kepada kita gitu. Allah Subhanahu wa taala jadikan banyak sekali hewan itu. Allah kasih tahu yang boleh adalah begini, yang nggak boleh adalah begini. Gitu. Soalnya kita memilih yang benar dari yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah demikian hikmahnya. Tetapi dibalik dari semua itu ada hikmah yang lebih besar, yang Allah lebih mengetahui daripada yang saat ini kita ketahui. Ini kita ketahuinya dengan mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan berupaya mengetahui apa hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu. Nyamuk itu di dalam surah Al-Baqarah, ini bagi orang yang mau berpikir ya. Allah sebutkan innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udah. Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk membuat suatu permisalan meskipun sekecil nyamuk. Itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan ba'udah di situ, bukan ba'ud. Kalau ba'ud itu nyamuk jantan, ini ba'udah, nyamuk betina. Bagi yang mau berpikir gitu kan, apa sih hikmahnya Allah sebutkan kok nyamuk betina? Saya baru tahu kemarin, nyamuk jantan itu nggak makan darah. Nyamuk jantan itu makannya glukosa dari buah-buahan, atau nanti ada gula, sesuatu yang manis. Makanya kalau jemaah sekalian lihat ada air gula, air sirup, itu terkadang nyamuk ikut turun, itu jantan dia bukan nyamuk betina. Nyamuk betina dia ngisap darahnya itu dia perlu protein untuk pertumbuhan telur yang hendak ditetaskannya itu. Yang mana nyamuk betina itu makanan pokoknya bukan darah, tetapi dia perlu darah dari hewan ataupun manusia untuk dihisap, untuk nutrisi bagi telur-telurnya itu yang akan ditetaskannya itu gitu. Nah sekarang kita lihat jemaah sekalian, alur siklusnya nyamuk itu kan sebentar aja. Habis itu dia sudah jadi nyamuk, mau bertelur lagi. Coba nanti cari informasinya. Siklus hidupnya nyamuk itu ada yang hidupnya sampai bertahun-tahun, enggak? Kita bisa ambil pelajaran di sini, makhluk yang Allah takdirkan hidupnya itu mengkonsumsi yang najis, umurnya sebentar, gitu loh. Dan kemudian ketika dia memperoleh sesuatu nutrisi dari yang najis, manfaatnya itu untuk yang lain sedikit. Beda ketika Allah menjadikan permisalan lebah yang Allah sebutkan. Dia mengambil dari yang thayyib, yang baik-baik. Ketika dia mengambil dari yang baik, dia menghasilkan yang baik, manfaatnya bukan untuk lebahnya itu saja, tapi bagi makhluk hidup yang lain. Dia kerja keras gitu kan, pekerja keras mengumpulkan yang thayyib, sehingga kemudian menghasilkan, memproduksi yang baik. Ternyata manfaatnya bukan untuk dirinya sendiri, bisa dimanfaatkan oleh makhluk Allah yang lain. Dia membawa ini yang disebut dengan keberkahan. Kalau sumbernya itu baik, maka dia akan memberikan yang baik bagi yang lain. Lah nyamuk ba'udah ini sama-sama betina. Yang tadi lebah, ini juga betina. Ini saya juga baru tahu, lebah yang mengumpulkan nektar itu semuanya betina. Cuma dia mandul sehingga nggak bisa bertelur. Yang bertelur itu lebah ratu. Satu koloni itu hanya satu yang bisa bertelur. Yang lain-lainnya itu memang Allah jadikan mandul, nggak bisa bertelur dia. Yang kerjaannya mengumpulkan tadi sari-sari nektar tersebut. Nah, maka ini pelajaran besar yang bisa kita ambil
Sebagai manusia ini Allah kasih kesempatan untuk bisa mengambil yang buruk dan mengambil yang baik. Ujiannya di situ, gitu kan. Belajar dari dua makhluk Allah ini, gitu kan. Dari segi manfaatnya, kalau Anda mengambil dari sumber yang baik, Anda akan dapat manfaat itu. Kalau nutrisi tubuh yang masuk ke dalam kita itu sudah halal, thayyib, gitu kan. Alhamdulillah Allah berikan itu kesehatan. Ketika kita sehat, ibadah jadi giat, ibadah jadi semangat, nggak sakit-sakitan. Tapi ketika yang kita ambil iya halal tapi nggak thayyib misalnya, yang nggak thayyib ini diantara yang menjadikan nggak thayyib itu berlebihan, gitu kan. Allah kalamkan dalam ayat yang lain, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah kamu jangan berlebih-lebihan. Ketika berlebih-lebihan ini yang nggak thayyib. Kekenyangan, kemudian kalori tinggi, kebutuhan kalori kita itu berapa, ini perlu dipelajari nanti. Laki-laki itu perlu kalori berapa, perempuan perlu kalori berapa, tapi yang masuk ke dalam tubuh kita itu berapa, lebih banyak yang nggak diperlukan, gitu. Maka kalau demikian perbanyak puasa, gitu kan, supaya tidak banyak kalori yang masuk berlebihan ke dalam tubuh. Ini dari penciptaan Allah ini, insya Allah kita banyak mengambil hikmah atau pelajaran sebagai sebagai patokan kita nanti untuk menjalankan tugas kita sebagai tujuan diciptakannya kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu hikmah dari penciptaan makhluk Allah demikian ini ya. Yang lain ada? Tinggal berapa waktunya? Masih ada. Nah, hadis selanjutnya ini hadis Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu. Ini insyaallah merupakan jawaban secara saya pribadi loh ya. Merupakan jawaban dari pertanyaan yang kemarin sempat heboh mengenai ompreknya MBG. Insyaallah jawabannya di sini. Qala wa'an Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitabin, kami ini berada di tanah atau wilayah kaum ahli kitab. Nah, ahli kitab ini ketika dia makan, padahal di dalam kitabnya itu diharamkan loh. Jadi dalam kitab Kejadian, lupa saya Kejadian atau di mana, di kitab Torahnya Musa itu, di Bible itu sampai sekarang masih tertulis bahwasanya babi itu diharamkan. Nggak percaya nanti beli aja Bible-nya. Antum pakai peci beli Bible sama toko Muslim kok beli Bible gitu kan. Di sana masih tertulis. Jadi Bible yang sebelum tahun 74 masih tertulis bahwasanya babi itu diharamkan. Nanti terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yang setelah tahun 74 itu tertulis babi hutan gitu, yang haram babi hutan. Jadi ada perubahan terjemahan. Nah, kalau nanti antum buka Bible yang versi berbahasa Inggris, itu masih tertulis babi gitu kan. Nah, jadi demikian. Nah, intinya di sini ta'amul atau memakan daging hewan yang babi itu kan bercampur gitu loh, bercampur di wadah mereka. Mereka menggoreng hari ini mungkin menggoreng babi, besok menggoreng ayam, besok menggoreng sapi. Sudah isya ya,
sebentar lagi saya sampaikan. Apa naqulu fi aniyatihim, boleh nggak kita makan di wadah mereka itu? Kata Nabi, la, jangan. La ta'kulu fiha, jangan kamu makan darinya, di dalam wadah mereka itu. Illa an la tajidu ghairaha, kecuali kalian tidak dapat tempat lain selain wadah yang mereka miliki. Fansiluha, cuci dulu kata Nabi. Wa kulu fiha, dan silahkan kamu makan di dalamnya kalau sudah dicuci. Al-hadis muttafaqun alaih. Nah, kaitannya kemarin dengan ompreng MBG ini, yang desas-desusnya ini kan dibuatnya di Cina gitu loh. Dalam proses pembuatannya itu diberikan pelumas yang terbuat dari lemak babi. Artinya dasarnya bahannya itu adalah stainless, yang mana stainless itu suci dan memang diperuntukkan untuk makanan. Jadi stainlessnya ada kodenya sendiri, kalau nggak salah itu 304 atau berapa gitu, stainless yang memang untuk makanannya. Tapi pada saat pengepresannya itu kan membuat lubang-lubang itu supaya dia tidak lengket, itu kan dilumasilah dengan minyak. Ketika dipres gitu kan, minyaknya ini nanti yang menjadikan strukturnya itu tidak kasar gitu, sehingga hasil akhirnya itu sempurna gitu. Permasalahannya sekarang lemak babi yang digunakan sebagai pelumas itu, kalaupun memang benar ya, tapi hasil investigasinya memang benar menggunakan lemak babi karena diproduksinya di Cina pada saat itu. Nah, lemak tersebut itu setelah prosesnya itu apakah melekat selamanya di situ, nggak hilang-hilang? Ini perlu uji laboratorium sebenarnya untuk melihat hal tersebut. Namun yang zahir, yang nampak gitu kan, lemak itu ketika digunakan pada saat proses pelumasan itu saja, selanjutnya itu kan sudah dilakukan pencucian. Yang zahir, yang nampak itu sudah suci karena sudah dicuci gitu loh. Nah, maka kalau kita merujuk kepada hadis Abu Sa'labah Al-Khushani ini, dengan dibasuh, dicuci ini sudah cukup menghilangkan. Insya Allah tidak mengapa anak-anak itu makan di ompreng tersebut, karena kan memang sudah dipaketkan di paket itu gitu kan. Tapi kalau misalnya ada wadah yang lain, itu lebih baik gitu loh. Jika ada wadah yang lain, tentunya lebih baik. Sebagaimana tadi Nabi mengatakan apa tadi? Jangan makan di dalamnya kecuali kamu tidak mendapati wadah lain. Kalau memang mau makan di situ, basuh dulu, baru kemudian silahkan kamu makan di dalamnya. Nah, jadi demikian, ini insya Allah yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.